Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madian Hadia Anjani Putri, presensi 18 dengan NIM 2211031101. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada anak peserta didik mengenai materi ASEAN. Namun sebelum itu, di sini kita akan memperkenalkan peserta didiknya. Silakan Perkenalkan, nama saya Koma Wahyu Regita Gayatri dari sekolah SD 2 Sidang Gede. Baik, sebelumnya apakah sudah tahu apa itu ASEAN? Tidak? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ASEAN. Jadi, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN juga disebut dengan Perbara, yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN tersebut dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dan diresmikan di Bangkok, tepatnya di negara Thailand. Pembentukan ASEAN itu ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Negara-negara di ASEAN itu bersatu karena memiliki tujuan, yaitu dan berbentuk karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Nah, siapa saja tuh pendiri dari ASEAN? Ada 5 para utusan dari setiap negara yang menjadi tokoh-tokoh pendiri dari ASEAN. Siapa saja itu? Yang pertama itu ada Adam Malik. Adam Malik, beliau itu berasal dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak, beliau berasal dari Malaysia. Tanat Koman berasal dari Taiwan. S. Rajaratnam berasal dari Singapura. Dan yang terakhir ada Narsiko Romos, beliau berasal dari Filipina. Namun saat ini ASEAN itu ada beberapa negara yang mulai bergabung. Ada 5 negara yang menjadikan ASEAN itu terdapat 10 negara yang sudah bergabung. Negara di sini akan menjelaskan berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut. Yang pertama, 5 negara itu sendiri, yaitu 5 negara pendiri seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan mereka tersebut bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Negara tersebut bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1985. Selanjutnya ada negara Vietnam. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Selanjutnya ada negara Laos dan Myanmar. Negara tersebut bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan yang terakhir ada negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Nah, dibentuknya ASEAN itu pasti memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan dibentuknya ASEAN, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya kawasan negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis ilmiah, dan administrasi. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas, pelatihan, dan penelitian di bidang pendidikan profesional, teknis, dan administrasi. Selanjutnya, untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatannya lebih besar dari pertanian dan industri mereka. Perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, meningkatkan fasilitas transportasi dan komunikasi.
mereka dan peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka dan meningkatkan standar hidup masyarakat mereka. Selanjutnya untuk mempromosikan studi ASEAN negara. Nah, di setiap negara-negara yang bergabung dalam ASEAN pasti memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Apakah Oman itu tahu apa saja sih kehidupan sosial budaya yang unik yang dimiliki setiap negara yang bergabung dalam ASEAN? Tidak tahu, baik. Sini kakak menjelaskan apa saja kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Yang pertama ada dari negara Brunei Darussalam. Jadi kehidupan sosial budaya masyarakat yang unik yang dimiliki oleh Brunei Darussalam seperti yang terdapat dalam Kampung Air. Kampung Air adalah sebuah desa terapung di Brunei Darussalam dan pada tahun 1400 Kampung Air itu sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk dari Kampung Air itu memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya itu adalah orang Melayu. Kata Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alok Betangkar, penemu negara ini, dan kata dari Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari itu dianggap kasar. Jadi mayoritas dari negara Brunei Darussalam itu tidak pernah menunjuk sesuatu itu menggunakan jari telunjuk karena dianggap itu tidak sopan. Secara tradisional orang Brunei tidak menjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu untuk masuk ke dalam rumah atau menyinggahi tempat itu merupakan hal yang kebiasaan umum yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam. Selanjutnya negara Malaysia. Kebudayaan unik yang dimiliki Malaysia yaitu ada sebuah patung Dewa Murunggu di Malaysia. Merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, Goa yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya banyak, gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional di Malaysia itu banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, Indonesia. Makanan khas dari Malaysia itu ada nasi lemak. Selanjutnya Vietnam. Di Vietnam itu ada salah satu permainan yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Itu permainan merupakan permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain menangkap salah satu teman dan menebak nangkanya. Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yang disebut Au Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas dari orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai pada tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya ada negara Kamboja. Di Kamboja itu terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relik tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebutkan karena mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar
pemberian sedekah atau dikenal dengan Saipah merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Nama Laos itu berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Selanjutnya ada Singapura. Kampung ini, Singapura memiliki lambang negara yang Merlian. Merlian itu adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung itu bernama Temosa yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, itu dari Singapura. Selanjutnya ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Potet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800, Thailand berubah nama antara Lain Siom dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di koci. Nah, yang terakhir itu Indonesia. Di Indonesia itu terdapat banyak sekali candi yang terkenal, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi. Dan pada Candi Prambanan itu memiliki historis yang sangat menarik, seperti candi tersebut konon dibuat dalam satu malam saja. Selanjutnya ada cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang itu sangat melegenda di Indonesia. Kebiasaan salaman sudah biasa diterapkan sedari kecil hingga besar. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali bahasa daerah. Nah, itu dia keragaman budaya yang unik yang dimiliki di setiap negara yang bergabung dalam ASEAN. Di sini kakak akan membaca kesimpulan mengenai materi yang tadi disampaikan. Jadi, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan pada 8 Agustus tahun 1997 di Bangkok, Indonesia. ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok dan memiliki tujuan utama untuk menciptakan kerjasama regional yang erat antara negara-negara anggota dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan utama ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 10 negara yang bergabung dalam ASEAN itu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai materi ASEAN. Semoga Omang mengerti mengenai materi tersebut ya. Sekian pemaparan materi kepada peserta didik. Saya tutup dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi.